Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang terkasih. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang pemuaian. Apa itu pemuaian? Nah, berikut disajikan berbagai peristiwa dalam keseharian yang terkait dengan pemuaian. Antara lain kabel listrik atau kabel telepon yang dipasang kendor pada siang hari. Kemudian ada contoh gelas yang diisi air panas, lalu gelas tersebut retak atau bahkan bisa pecah. Kemudian rel kereta api yang diberi celah atau renggangan. Ini adalah beberapa contoh peristiwa dalam keseharian yang terkait dengan pemuaian. Maka, apa sih yang dimaksud dengan pemuaian itu? Kapan suatu benda akan memuai? Yang jelas, ketika benda tersebut dipanasi, maka benda tersebut akan mengalami pemuaian. Nah, mengapa bisa memuai? Itu dikarenakan ketika dipanaskan, partikel-partikel benda tersebut akan bergetar lebih kuat dan lebih cepat. Apa akibatnya bila partikel dalam sebuah benda itu bergetar lebih kuat, lebih cepat? Maka tentu dia memerlukan ruangan yang lebih besar, ruangan yang lebih luas. Nah, akibatnya benda akan memuai. Jadi perlu dipahami bahwa ketika memuai itu ukuran partikelnya tetap. Hanya saja partikel tersebut memerlukan ruang yang lebih besar, maka dia akan menjadi memuai. Dan pemuaian ini terjadi pada semua wujud zat, baik zat padat, cair, dan gas. Semua dapat mengalami pemuaian. Lalu berikutnya yang akan kita bahas sekarang itu adalah pemuaian pada zat padat. Nah, untuk pemuaian pada zat padat ini, dia terdiri dari pemuaian panjang, bisa pemuaian luas atau pemuaian volumenya. Apa bedanya antara pemuaian panjang, luas, dan volume? Ibu kira dari namanya sudah bisa ditebak ya. Kalau pemuaian panjang berarti benda tersebut mengalami pertambahan dari segi panjangnya. Ini contohnya ya. Lalu pemuaian luas berarti pertambahan yang terjadi pada benda dari sisi panjang dan lebarnya. Maka dimensi luasnya yang memuai. Lalu kalau volume berarti pemuaian yang terjadi pada sisi panjang, lebar, dan tinggi. Maka volumenya akan memuai. Nah, untuk tingkat SMP ini anak-anak, kita akan bahas lebih detail tentang pemuaian panjang. Tadi dikatakan pemuaian panjang itu terjadi ke arah panjang. Nah, mengapa bisa terjadi pemuaian ke arah panjang? Nah, ini dikarenakan benda tersebut mempunyai luas penampang yang jauh lebih kecil daripada panjangnya. Maka luas penampang diabaikan, sehingga dianggapnya benda tersebut hanya memuai ke arah panjangnya saja. Begitu. Nah, biasanya kalau kita bisa tatap muka di rumah ya, kita tatap muka di sekolah, kita bisa menyelidiki pemuaian panjang ini, pemuaian panjang dengan alat yang bernama Mussenbrook. Nanti kita akan lihat juga bagaimana penggunaan alat Mussenbrook ini. Lalu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertambahan panjang suatu benda, dalam hal ini logam, jika dipanaskan. Mari simak ilustrasi berikut ini. Yang pertama, misalkan saya punya logam yang sama, yang sejenis, tetapi panjang awalnya berbeda atau panjang mula-mulanya berbeda. Maka ketika keduanya dipanaskan, apakah pertambahan panjangnya akan sama menurut kalian? Bagaimana? Tidak ya, pasti pertambahan panjangnya berbeda karena panjang mula-mulanya berbeda. Baik, yang kedua, ketika saya mempunyai 4 buah logam, tetapi logam ini berbeda-beda jenisnya. Maka ketika mereka dipanaskan, apa yang terjadi? Ternyata kita lihat pertambahan panjangnya bisa
berbeda-beda. Lalu yang ketiga, ketika saya mempunyai logam yang sama jenisnya, panjang awalnya juga sama, tetapi saya panaskan dengan suhu yang berbeda-beda, maka tentu akan menyebabkan perubahan panjangnya berbeda. Ya kan? Nah, jadi dengan demikian, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertambahan panjang suatu logam ketika dipanaskan? Ya, ternyata pertambahan panjang benda ketika dipanaskan itu tergantung dari yang pertama adalah jenis logamnya atau jenis bendanya. Lalu bergantung pada panjang awal bendanya, lalu bergantung pada suhu, perubahan suhunya. Maka boleh kita simpulkan kembali bahwa muai panjang zat padat itu bergantung dari panjang awal benda sebelum dipanaskan. Kalau dalam fisika, panjang awal itu disimbolkan dengan L0. Lalu bergantung dari kenaikan atau perubahan suhunya yang disimbolkan dengan delta T, dan bergantung pada jenis bahan. Dan setiap benda atau setiap zat yang berbeda jenisnya, maka mereka mempunyai koefisien muai panjang yang berbeda-beda, atau disingkat dengan alfa. Koefisien muai panjang disingkat dengan alfa. Maka secara matematis, hubungan antara pertambahan panjang, suhu, koefisien muai panjang itu dinyatakan dengan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Kita ingat tadi ya, jangan lupa bahwa L0 itu menyatakan panjang benda mula-mula, kemudian delta L itu menunjukkan pertambahan panjangnya. Di sini alfa adalah koefisien muai panjang benda, lalu delta T berarti perubahan suhu atau kenaikan suhu. Nah, untuk satuan panjang ini boleh memakai satuan cm atau satuan meter, terserah. Yang penting sama ya semuanya satuannya. Lalu dengan demikian berarti kalau saya mau tahu panjang akhir bisa ya, asal diketahui perubahan panjangnya, dimana panjang akhir sama dengan L sama dengan L0 plus delta L. Delta L dicari dengan rumus ini. Nah, lalu yang terakhir adalah bahwa tadi dikatakan bahwa setiap benda punya koefisien muai masing-masing atau alfa yang berbeda-beda. Nah, ini adalah tabel koefisien muai panjang yang tidak perlu kalian hafalkan. Kita cukup melihat datanya saja. Ada berlian dengan nilai koefisien sekian, pirek itu salah satu jenis kaca ya, lalu ada besi sampai ke aluminium. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, berarti yang mempunyai koefisien paling besar itu adalah aluminium ya. Maka ketika dipanaskan dia akan memuai yang paling besar gitu. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak bahasan kita tentang pemuaian panjang. Nanti akan kita lanjutkan kembali dengan pemuaian volume dan luas, tapi hanya sedikit saja, dan kita lanjutkan dengan pemuaian zat cair. Kira-kira begitu anak-anak. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Setelah ini coba mari kita berlatih soal dari modul yang sudah dibagikan. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan.